Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Dapatlah dipahamkan dari sebelum turun ayat bahwa Rasul disuruh memohonkan ampun kepada Allah sebab beliau telah nyaris telanjur membenarkan fitnah orang karena pandainya orang curang menyusun fitnah, dan bunyi ayat setegas ini menunjukkan pula bahwa seorang Rasul di dalam mengambil tindakan bisa juga terkhilaf dan itu tidaklah termasuk salah. Ayat inilah yang membuka pintu ijtihad bagi orang yang ada kesanggupan. Dengan selalu bersandar kepada Alkitab, kalau terkhilaf segera memohon ampun. Hendaklah diingat pula bahwa kalimat gufron bukan saja berarti ampunan, tetapi berarti juga tameng untuk menangkis bahaya. Memohon istighfar kepada Allah bukan saja berarti memohon ampun daripada kesalahan atau kehilapan yang telah terlanjur. Bahkan berarti juga memohon perlindungan kepada Allah. Moga-moga jangan sampai tertempuh jalan yang salah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dengan sebab Allah telah menyebut salah satu dari sifatnya, yaitu pengampun, hilanglah keraguan bagi seorang mujtahid buat meneruskan ijtihadnya. Salah saja dia tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan nama Allah menyebut sifatnya penyayang, berarti bahwa dia akan memberikan petunjuk dan memperlihatkan apa-apa yang patut diperlakukan di dalam menetapkan hukum. Di dalam ayat 105 tadi Allah telah menyuruh nabinya menghukum dengan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadanya. Artinya ialah dengan makrifat dan ilmu dan wahyu yang telah dilimpahkan Allah kepadanya. Sehingga laksana dilihatnya nyata dengan matanya apa yang terlihat oleh hatinya. Karena ilmu yakin yang timbul dalam hati lebih nyata oleh penglihatan hati daripada apa yang dilihat oleh mata. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab memberi peringatan kepada kita supaya janganlah seseorang yang telah berhasil memutuskan sesuatu perkara mengatakan bahwa dia telah memutuskan menurut penglihatannya yang diberikan Allah kepadanya. Sebab teropong penglihatan batin yang demikian itu hanya diberikan Allah kepada Rasulnya. Kita hanya berijtihad dan hasil ijtihad tidaklah yakin, melainkan zon semata-mata. Sedang ro'yi atau pandangan Rasulullah adalah benar, sebab Allah yang memberinya penglihatan. Sungguh pun demikian, Nabi sendiri pun dengan tawadunya mengakui juga bahwa dia sebagai manusia tidak akan sunyi dari kekhilapan tersebut. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, yang diterima dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummi Salamah, bahwa sedang beliau berada di dalam biliknya, terdengar oleh beliau orang ribut-ribut di luar karena mempertengkarkan suatu perkara, dan mereka hendak datang meminta ketentuan hukum dari beliau. Beliau pun keluarlah, lalu berkata kepada mereka, ketahuilah, aku ini hanyalah manusia. Aku akan memutuskan hukum hanya sepanjang yang aku dengar. Mungkin salah seorang di antara kamu keluh lidahnya menegakkan alasan di hadapan yang lain. Lalu aku mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kalau ada keputusanku yang merugikan hak seorang muslim dan memenangkan yang lain, maka itu adalah sepotong dari api neraka. Sebab itu, pikulah hukuman itu dan tinggalkanlah. Dan menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, bahwa dua orang laki-laki dari golongan Ansor pernah membawa perkara ke hadapan Rasulullah SAW, yaitu perkara warisan yang telah lama berlalu masanya, sehingga di antara kedua pihak tidak ada bukti-bukti yang dapat ditunjukkan. Bersabdalah beliau, kamu datang kepadaku membawa perkara minta diselesaikan, sedang aku ini hanya seorang manusia. Mungkin sekali salah seorang di antara kamu ada yang keluh lidahnya, mengemukan hujahnya, sedang aku menghukum menurut apa yang aku dengar.
Kalau kamu merasa ada hukumku yang merugikan saudaranya, janganlah dia ambil itu. Karena itu adalah sepotong dari api akan membakarnya tergelung di guduknya di hari kiamat. Mendengar sabda beliau yang demikian, menangislah kedua sahabat Ansor bersaudara itu. Lalu yang seorang berkata, apa yang selama ini aku rasa sebagai hakku, mulai hari ini aku berikan kepada saudaraku. Dan yang seorang menyambut pula, bukan, malahan seluruh hatiku, seluruh hakku aku serahkan kepada saudaraku. Mendengar pengakuan yang mengharukan hati itu, bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah demikian, kata kalian, pulanglah dan berbahagialah baik-baik. Tegakkanlah hak di antara kamu berdua baik-baik pula. Dan kemudian itu halal halal menghalalkanlah terlebih terkurang. Riwayat ini ditambah oleh Abu Dawud, yaitu sabda Rasulullah SAW, aku mengambil keputusan adalah menurut pandanganku pada perkara yang tidak ada turun wahyu kepadaku. Sedangkan sudah terang Rasulullah selalu dituntun oleh wahyu. Lalu mengaku beliau akan kehilafannya sebagai manusia. Apatah lagi bagi kita umat Muhammad yang melakukan ijtihad. Niscaya akan ada kehilafan itu. Sebabnya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa hanya hadis Rasulullah SAW yang sahlah mazhabku.